Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa. Selamat datang di Ibadah Junior Church GP Crown Palace Semarang. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema setia dan rendah hati. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua telah diberikan izin untuk berkumpul bersama-sama di gereja ini. Dan Yesus, berilah kami semua kelancaran dan kemampuan untuk mendengar, mencerna, dan menjalankan firman yang Engkau sampaikan pada minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dipindahkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dipindahkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dipindahkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom adik-adik. Kak Anita mau mengajak adik-adik untuk menyanyi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyi dengan satu pujian, Ku Mau Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Engkau Yesus balik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau yang teramat baik. Buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, Kau menyertai kami, memampukan setiap kami. Kami mau terus setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Kau yang teramat baik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan adik-adik kami yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang menyertai, memberikan hikmat akal budi kepada setiap adik-adik kami, sehingga mereka boleh mengerti Tuhan, memahami setiap firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan hati kami pagi ini untuk mendengarkan akan firman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi di sini dengan Kak Lita. Kak Lita akan membawakan cerita tentang firman Tuhan. Ceritanya masih menyambung minggu-minggu yang lalu ya adik-adik, yaitu bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang pertama apa adik-adik? Menjadi pelayan Kristus yang baik adalah memiliki kerinduan melayani. Melayani tentunya dari hati, ya, tidak ikut-ikutan,
tidak cuma diajak oleh teman, lalu kalian mau melayani. Jadi, melayani berdasarkan dari hati. Yang kedua adalah memiliki motivasi yang benar, tidak ingin dipuji, ya, tidak ingin merasa ingin nomor satu, tidak ya adik-adik, memiliki motivasi yang benar untuk menjadi pelayan Kristus, yaitu untuk semata-mata mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Yang ketiga adalah melayani sesuai karunia atau talenta. Ya, kalau kalian punya talenta menyanyi, layanilah Tuhan dengan menyanyi. Kalian punya talenta berdoa, layanilah dengan berdoa. Dan sekarang kita akan belajar tentang yang keempat, bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik, yaitu yang keempat adalah setia dan rendah hati. Setia itu apa sih adik-adik artinya? Setia itu mau melakukan apapun dalam keadaan apapun, tidak melihat sekeliling kita. Misalnya, adik-adik tahu ya, kalau melayani itu tidak hanya di gereja, tetapi bisa di lingkungan keluarga kalian, bisa di sekolah, bisa juga di sekitar kita, di lingkungan masyarakat, ya. Contohnya kalau setia itu, kalau di rumah, misalnya adik-adik disuruh mengerjakan PR dari sekolah. Tapi apa adik-adik? Aduh, PR-nya susah, Kak. Males kalau kayak gini. Lebih baik sana kerjain PR aja deh. Aku mau apa ya? Nonton TV. Paling kalau ngerjain PR, besok paling dimarahin ibu guru atau disuruh berdiri di depan kelas. Demikian Kak adik-adik? Enggak ya, semua adik-adik di rumah, adik-adik yang setia melakukan pekerjaan rumah dan sekolah. Terus, misalnya kalian mau ke gereja nih, baju sudah ada, celana sudah ada. Sepatunya rusak adik-adik. Gara-gara sepatu rusak, aku nggak jadi pergi ke gereja. Aku di rumah aja, sepatuku rusak. Aku nggak mau. Padahal, kalau kalian memiliki hati yang setia, adik-adik bisa tetap berangkat ke gereja, walaupun cuma pakai sandal atau pakai sepatu pinjam kakak. Kan sedikit, apalah, ya kan? Nah, itu setia. Terus apalagi adik-adik? Setia, ya. Misalnya sakit nih, kalian sakit, cuman tenggorokannya nggak enak sedikit atau batuk sedikit, nggak usah sekolah, nggak usah ke gereja, di rumah aja tidur, bobo, enak. Nah, padahal ada ulangan di sekolah atau ada tugas dari gereja dari kakak-kakak JC kalian, misalnya bagian tugas doa. Aku nggak mau doa, tenggorokanku nggak enak Kak. Masih bisa ngomong loh. Nah, itu namanya tidak setia. Nah, setialah ya. Adik-adik mari kita baca firman Tuhan ya. Dari Matius 25 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini upahnya orang yang setia. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Siapa di sini yang mau Tuhan kasih perkara yang besar? Ya, misalnya nih dalam toko Alkitab ya, adik-adik, kita mau lihat si Daud. Daud waktu itu selalu setia melayani Tuhan
setia melayani ayahnya di rumah, ya, dia disuruh mengembalakan domba-domba, dia tetap melayani perintah orang tuanya. Dia mengembalakan domba-domba dengan setia sambil memainkan kecapi. Terus disuruh lagi sama ayahnya, Daud, ini antarkan makanan untuk kakak-kakakmu. Nah, Daud setia walaupun tempatnya sangat jauh. Ya, dia jalan kaki adik-adik. Bayangkan, jauh jalan kaki panas-panas membawa makanan lagi. Aduh, gimana sih? Tapi Daud setia. Ya, terus sehingga karena Daud setia, ya dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia mau melayani Tuhan, dia mau melayani kakaknya, dia mau melayani ayahnya, hingga upahnya dari perkara yang kecil, Tuhan memberikan perkara yang besar. Ketika Daud mampu mengalahkan Goliat, wah, dari situ Daud dieluk-elukan, Daud hidup, Daud hidup, Daud hidup. Nah, akhirnya Daud diangkat menjadi raja hingga dia mau bisa mengalahkan Saul. Ya, tapi apa adik-adik, Saul ketika Daud diangkat menjadi raja, Saul tidak mau melepaskan tahtanya. Dia nggak mau pingsan dari kursinya. Dia mau duduk di kursi kerajaan. Saat itu, walaupun Daud sudah diangkat menjadi raja, dia tidak pernah protes sama Tuhan. Ya, dia tidak pernah marah sama Tuhan atau kepada Saul. Ya, dia tetap setia melayani Saul. Nah, ini apa sih, Kak? Ya, saat itu Saul karena sudah ditolak oleh Tuhan, ya, dia tidak diurapi lagi oleh Tuhan, maka masuklah roh jahat ke dalam diri Saul. Nah, ketika itu Daud tetap setia melayani Saul, ya. Dia menolong Saul dengan memainkan kecapi, sehingga ketika dia memainkan kecapi maka roh jahat itu pergi dari dirinya Saul. Daud setia, terus memiliki sifat yang setia dan rendah hati. Daud pun rendah hati adik-adik, ya. Dia tetap tidak sombong walaupun dia sudah menjadi raja. Dia tidak mengejek Saul. Ya, di sini sepertinya Saul itu tidak tahu diri. Sudah diturunkan jadi raja tapi tetap mau duduk di kursi raja. Ya. Daud tetap rendah hati. Dia tidak mengejek Saul. Dia tidak sombong. Padahal kalau Daud memiliki hati yang tidak setia, memiliki hati yang tidak rendah hati, dia mampu melakukan apapun untuk menjatuhkan Saul, untuk membalas dendam, ya. Tapi itu tidak Daud lakukan, ya. Nah, disitulah adik-adik, coba kita mau lihat satu firman lagi ya. Kita mau lihat nih adik-adik. Kita mau lihat di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Nah, Daud tetap setia melayani Tuhan. Ya, semua apa yang dia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak merasa hebat tanpa adanya Tuhan. Nah, di sini dia melayani untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, namanya semakin direndahkan, semakin kecil, bukan direndahkan ya adik-adik. Dia semakin kecil. Biarlah Tuhan yang makin besar, kita yang melayani semakin kecil. Nah, maka Tuhan akan memberikan kita yang lebih besar lagi. Ya, adik-adik. Nah, contoh selain Daud siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu itu disuruh Tuhan, dia melayani Tuhan untuk membukakan jalan bagi Mesias. Nah,
Yohanes Pembaptis berseru, "Mari kita siapkan jalan untuk Tuhan bukakan jalan buat Mesias." Mesias itu Tuhan Yesus. Yohanes melayani dengan memberitakan Injil, dan dia memberitakan supaya semua orang bertobat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Waktu itu memang siapa sih Mesias? Nah, kalau Yohanes Pembaptis tidak memiliki kesetiaan, tidak juga memiliki kerendahan hati, bisa saja dia bisa menyalahgunakan, ngaku-ngaku, "Akulah Mesias, akulah raja orang Yahudi, akulah raja yang dijanjikan dalam firman Tuhan." Tapi dia tidak menyalahgunakan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ya, walaupun saat itu Tuhan Yesus bersama-sama dia, tapi Yohanes Pembaptis tidak sombong. Ya, bisa saja waktu itu dia menyalahgunakan, terus orang lain mengeluh-ngeluhkan Mesias, mengeluhkan Yesus, dan Yohanes ditinggalkan. Tapi dia tidak takut karena dia percaya Tuhan itu setia juga dan Tuhan itu baik. Maka Yohanes melakukan perintahnya Tuhan, melayani Tuhan dengan setia dan rendah hati. Sama kalian adik-adik di sini. Kalau kalian melayani, "Wah, aku bisa nyanyi," terus mengejek temannya, "Kamu kan cuman menerima tamu." Ih, malu deh. Boleh gitu ya adik-adik. Nih, lihat nih, aku bisa nyanyi, suara aku bagus. Itu tidak baik, itu tidak rendah hati. Ingat, pelayan Tuhan harus rendah hati. Tidak boleh mengejek temannya. Apapun yang temannya lakukan, yang melayani, misalnya temannya cuma bisa terima tamu atau mengedarkan kolekte, jangan mengejek, jangan menghina, jangan menganggap diri kalian lebih hebat, lebih pintar, lebih bagus. Itu tidak boleh. Ya. Biarlah kalian melayani dengan setia dan rendah hati, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, kita semakin rendah, semakin kecil. Biarlah apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik, tidak terasa kita sudah selesai memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan rendah hati. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali, kiranya Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.